Pertama, kita lihat Simon Petrus. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam daftar di Injil ataupun di Kisah Para Rasul, ketika penulis itu menulis urutan nama orang, begitu ya. Misal tadi urutan para rasul, Simon Petrus pasti yang pertama. Kenapa? Karena dia yang pertama dan terutama di antara para rasul. Dan ketika itu para rasul, Yudas lah yang terakhir, karena dia sebagai pengkhianat. Oke, nah ini Simon Petrus. Simon itu dari bahasa Ibrani gitu ya, Simeon. Kemudian Petrus ini bahasa Yunani, Petros artinya batu karang. Kefas ini bahasa Aram, sama artinya batu karang. Jadi Petrus dan Kefas itu artinya sama. Nah, perjalanan Simon Petrus ya, kita bisa lihat di Kisah Rasul itu di Yerusalem sekitarnya, kemudian sampai ke Yudea, Galilea, Samaria, Kaisarea ini sebagai titik balik ya, bagaimana dia bertemu dengan perwira Romawi dan membuka gerbang bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian dalam tradisi juga dan dalam kitab Galatia bahwa Petrus itu pergi ke Antioquia. Dan yang terakhir dalam suratnya, Petrus itu pergi ke Roma, atau dalam surat Petrus disebut sebagai Babylon, Roma. Gereja apa saja yang didirikan? Nah, ini sudah jelas. Pertama, gereja di Antioquia. Masih ada nggak gereja di Antioquia ini saat ini berkembang menjadi beberapa gereja, yaitu Gereja Katolik Suriah, Gereja Ortodoks Suriah, Gereja Katolik Maronit, Gereja Katolik Melkit, Gereja Ortodoks Yunani Antioquia. Kemudian yang kedua, yang paling terkenal dan paling besar, yaitu gereja di Roma. Dan pemimpin tahta apostolik Roma diteruskan oleh Bapak Suci Paus Leo ke-14. Kemudian para bapak gereja yang terasosiasi. Tercatat Petrus itu punya murid bernama Yohanes Markus. Kemudian punya murid juga bernama Clemens dari Roma dan Ignatius dari Antioquia. Beberapa gereja yang meriwayatkan kisahnya seperti Irenaeus dan juga Paus Leo Agung. Kemudian karya. Ada 3 karya, pertama surat pertama Petrus, surat kedua Petrus, dan yang terakhir Injil Markus. Karena ditulis oleh Markus, tapi Markus banyak mendapatkan informasi selain dia adalah saksi mata kisah Yesus, Markus juga mendapat banyak informasi dari Rasul Petrus. Kemudian bagaimana wafatnya? Petrus wafat dengan cara salib terbalik. Lambang salib terbalik ini masih menjadi lambang tahta suci di Roma, lambang paus, lambang salib terbalik. Dan jasadnya itu dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Dan ini bahkan telah dilakukan penggalian arkeologis dan secara kuat diidentifikasi sebagai makam Rasul Petrus.